Klub A ini membuka cabang di setiap pemkot. Fenomenanya sekarang kan seperti itu, Mbak Evi, kebanyakan anak-anak yang berada di akademi atau privatan di Kota Kediri ini kan nggak bisa bertanding di Perbasi. Halo buat seluruh para pencinta bola basket di tanah air. Kembali saya Mama Evi, Grace Evi Kawati bersama dengan podcast Ibu Segala Bangsa. Hari ini memang kita punya tematik sangat berbeda. Karena Pak, hari ini saya itu kedatangan tamu yang ganteng, yang sangat luar biasa. Bahkan dia dari daerah yang orang bilang event di bawah Gunung Kelut, daerah desa, tapi sangat aktif sekali membangun bola basket yang ada di sana. Bahkan dia datang di dalam podcastnya Mama Evi kali ini, dia memakai baju daerah. Tambah ganteng dia. Siapakah dia? Mari kita sapa. Gimana, perkenalkan Mas Ulum biar orang tahu iki orang dari mana ini gitu. Apalagi berpakaian ini, apa ini? Pakaian mana ini, Pak? Ini pakaian khas daerah Kabupaten Kediri. Oh, jadi Kediri itu seperti ini? Iya. Oh, keren. Luar biasa. Terus kalau ceweknya juga kebaya? Kebaya hampir sama warnanya, motifnya juga hampir sama. Jadi motif warna coraknya seperti ini? Seperti ini, cuma yang untuk perempuan untuk atasnya ada putih, merah semua. Oh gitu, itu Kabupaten Kediri. Kabupaten Kediri. Terus ceritanya kenapa kok pakai merah? Apakah ada cerita khusus sehingga orang biar tahu nih sekarang supaya kalau yang begini pasti Kediri Kabupaten. Ya. Di sini ada motif api, Mas. Oh, motif api menandakan semangat. wah. Jadi kita pakai merah. Oke, apalagi karena motifnya api, semangat ya. Semangat. Untuk membawa kemajuan bola basket secara khususnya di Kabupaten Kediri. Kediri. Luar biasa. Perkenalkan diri dulu, Mas. Baik, nama saya Miftahul Ulum, saya Ketua Umum Perbasi Kabupaten Kediri. Sudah berapa lama? Per Juli 2024. Oke, jadi belum 1 tahun, tapi semangatnya luar biasa sehingga hari ini hadir di acara Prapoprov. Terus kemarin katanya skornya banyak sekali nih, kelihatannya luar biasa ini, menunjukkan sebuah prestasinya sampai skornya begitu banyak sekali. Jadi kemajuannya luar biasa. Mama Evi hanya bisa turut berbangga, tapi kira-kira datang ke sini untuk sekaligus acara besok anak-anak tanding ya? Iya. Oke. Kira-kira apa yang mau dibawa di dalam podcast ini supaya ini juga bisa menjadi edukasi, karena ini saya percaya problematika hampir sama semua di seluruh tanah air pasti seperti ini. Iya. Apa Mas problemnya, Mas? Jadi sebenarnya banyak yang ingin ditanyakan dalam podcast ini, Mas. Berarti tadi datanya bawa karung-karung. Bawa berapa karung masalah ini, Mas? Banyak sekali, Mas. Iya, oke. Baik, yang pertama karena memang pada saat ini momentumnya adalah Praporprov, Mas. Iya. Jadi kita kan bawa atlet ke Praporprov. Nah, ketika pertandingan kan rawan, ya kita tidak menginginkan adanya cedera dan lain sebagainya. Iya. Apakah di Praporprov ini oleh Pemprov atau kepanitiaan Praporprov ditanggung BPJS Ketenagakerjaan untuk atlet? Oke, jadi kita harus prolog dulu ya kepada semua para pendengar bahwa BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS TK ini adalah asuransi yang akan mengcover khususnya atlet apabila ada cedera. Sudah ya istilahnya nggak minta cedera ya, tapi ada kata terjadi sesuatu di luar dugaan kita, apabila ada cedera harus operasi atau apa semua atlet dilindungi oleh insurans ini sehingga tidak perlu berbayar, mungkin hanya bayar biaya parkir aja kalau ke rumah sakit harus beroperasi atau ada dislokasi atau semua, tapi kita nggak mendoakan itu. Tapi yang jelas seharusnya ya Mas, nyuwun ngapunten, memang di dalam panitia ini Pemprov Provinsi Jawa Timur atau DPD Jawa Timur itu sudah men-screen, mengecek ketika dalam posisi bermain itu kita harus meyakinkan semua event yang ada di Jawa Timur khususnya itu harus dan insya Allah harapan kami nggak cuma Jawa Timur, seluruh zona Jawa,
karena Mama Evi juga membawai istilahnya Waketum Perbasi Indonesia Zona Jawa, dan juga lebih umum lagi ya saya berharap seluruh Indonesia semua event kalau bisa dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Tetapi beban itu nggak mungkin Mas dibebankan kepada panitia saja. Memang kali ini Mama Evi cukup bisa mengerti kepada istilahnya efisiensi anggaran lah, atau mungkin kesulitannya daerah. Jadi ketika Mama Evi bikin syarat seperti itu ada yang sudah ikut, ada yang belum. Nah, kebetulan yang belum itu cukup banyak Mas. Sekitar kalau misalnya kita kalikan aja, kita ini anggap saja yang ikut cowok ya, yang cowok aja nih 12 ataupun 12 lebih ya, 12 dikalikan timnya 23 aja 23. sudah begitu banyak. Tapi ketika panitia kemarin kita punya tim admin untuk ngecek, ada sekitar 250 atlet itu tidak di cover. Sehingga kita mau menegaskan, mau bikin aturan, kalau tidak di cover nggak bisa ikut, yo nggak tega. Nggak tega mau ngomong seperti itu. Padahal kalau secara kepentingan dan keselamatan itu harus ditegakan. Tetapi oleh karena ini adalah di mana DPD Provinsi Jawa Timur kalau mau memaksa seperti itu, berani memaksa, artinya di awal sebuah edukasi Mama Evi berani mencarikan istilahnya sponsor, dan akhirnya kami dibantu oleh Rumah Sakit Ubaya mendapatkan CSR-nya untuk membantu atlet yang tidak di cover supaya dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dan dari situ juga bekerja sama dengan rumah sakit. Dari pertolongan pertama dari Rumah Sakit Ubaya, sudah siap ambulan dan tim medis semuanya standby terus selama event, supaya kita menghindari istilahnya pertolongan pertamanya harus tercover, karena event ya, semua event itu memang seharusnya ada ambulan yang standby atau bagian tim kesehatan, karena kita tahu bahwa basket adalah body contact-nya ada, jadi pertolongannya ada. Dan kebetulan provinsi bisa menjalin kerjasama, dan ini menjadi salah satu buat saya adalah terobosan dari DPD Jawa Timur untuk berani mencanangkan dan menegaskan semua event harus ada BPJS. Tapi begitu kita mau menerapkan itu ada kendala, ya kita bantu untuk kali ini. Tapi saya berharap selanjutnya kan cuma 16.800 Mas. Kalau istilahnya nasi bungkus berapa itu. Jadi teman-teman, harapan saya dari Perbasi juga edukasi kepada yang lain supaya dilanjutkan. Karena tetap walaupun kembali ke daerah, mereka kan tetap berlatih Mas. Bahkan di dalam perjalanan nggak minta ada accident pun di cover. Menuju ke lapangan yang penting itu namanya accident, itu di cover. Bayarnya cuma 16.800. Kalau pertama kali ini dibayari oleh DPD, selanjutnya ya monggo dilanjutkan. Supaya di event berikutnya kalau sudah dilanjutkan, ketika mereka mengikuti Porprov, berarti kan semuanya jangan suruh Mama Evi lagi. Jangan ya. Jadi kalau pertama kali kita harus istilahnya mendulang, tapi untuk berikutnya saya berharap setiap daerah bermandiri dan sadar diri, sadar untuk melindungi diri sendiri dan orang lain dengan cara kita melindungi atlet kita, karena itu adalah asetnya Pemkab, asetnya provinsi, dan aset negara ya. Jadi kecuali kalau mahal kita juga ngerti, murah loh Mas 16.800 tapi di cover semuanya. Jadi sudah sewajarnya dan seharusnya semua event dilindungi oleh BPJS. Jadi aman ya. Oke. Apa lagi Mas? Ini kayak bagian guru dan murid aja kita bertanya. Iya Mas. Yang kedua ini problematika status pemain ini. Yang kedua, kan saya di Kabupaten Kediri. Ada misalkan klub A berbatasan dengan Jombang dan Kabupaten Malang. Oh, Kediri itu kan suka banyak perbatasannya. Iya, banyak perbatasan. Oke. Klub A ini ada di perbatasan Jombang dan Malang. Nah, pemainnya ada yang dari Jombang dan ada yang dari Malang, berlatih di klub A yang ada di Kabupaten Kediri. Iya. Itu untuk Kejur Cup itu apa diperbolehkan ikut, Mas? Kejur Cup. Kejuaraan Kabupaten Kediri. Antar apa ini? Antar klub. Antar klub ya, dia mengikuti sesuai dengan tercatatnya di klub mana database-nya.
klub itu database-nya misalnya di kabupaten. Boleh. Mau anak dari KTP mana, asal domisili klubnya itu memang di kabupaten, yang dilihat adalah klubnya. Oh, siap. Tapi apabila pengkot, ya yang dilihat adalah KTP-nya. Oh, oke. Gitu. Tapi ingat Mas, di Perbasi saya ulang kembali, satu anak, satu klub dalam 1 tahun. 1 tahun. Yang ketiga, Ma. Banyak banget ya, ini rombongan ini. Rombongan. Saya bawa pertanyaan banyak. Oke, yang ketiga. Permasalahan di daerah kan biasanya itu kan perpindahan atlet. Ya. Perpindahan atlet jadi rebutan klub. Misalkan dari klub A pindah ke klub B karena klub B-nya misalkan bagus, pindah lah. Nah, ini beda lagi pertanyaan saya. Apa? Perpindahan klub antar pengkap-pengkot. Oh, jadi yang pindah klubnya nih? Iya. Perpindahan klub pengkap-pengkot. Itu prosedurnya bagaimana? Misalkan ada klub A dari pengkap, misalnya Kabupaten Kediri mau pindah ke kota. Misalkan mau pindah ke kota klubnya, itu prosedurnya bagaimana? Oke. Ini kita punya podcast ini kelihatannya kita beda dengan yang lain karena apa? Biasanya podcast itu hostnya itu yang menanyai narasumber. Ini kok kelihatannya saya yang diinterview ini. Oke, nggak apa-apa. Memang itulah tugas Ibu Segala Bangsa. Podcast Ibu Segala Bangsa harus mengedukasi supaya banyak orang yang mengerti tentang bagaimana sebuah aturan yang seharusnya di dalam membawa perkembangan bola basket. Oke, karena panjenengan memberikan contohnya adalah Kota Kediri dan kebetulan kita juga tadi barusan lagi istilahnya on air dengan Kota Kediri. Mendingan kita sambung. Kita hari ini mencoba belajar bagaimana kita dengan teknologi ini kita bisa podcast, salah satunya kita bisa memanggil daripada yang jauh, yang masih ada di Kota Kediri. Kita telepon aja ya Mas? Siap. Oke. Ini semoga tidak tidur aja Mas, karena tadi kita habis online nih. Iya kok Andi, selamat malam Bapak Andi. Ya, selamat malam. Belum tidur Pak Andi? Belum. Maaf saya ganggu Pak Andi. Ini kita posisi lagi live untuk podcast, untuk kita rekaman podcast. Sekiranya kalau Pak Andi tidak keberatan, kita berkomunikasi bersama karena pertanyaan dari Ketua Umumnya Kabupaten Kediri itu sangat maut. Nah, iya kan? Dan sekarang pertanyaannya tuh nggak pernah ditanyakan sama semua orang. Selama ini konfliknya nggak pernah ada yang bertanya pertanyaannya beliau. Jadi kayaknya ini Kabupaten Kediri tuh smart banget, cerdas banget gitu. Ya, dia bertanya kalau biasanya ributnya pindah pemain, ini yang dipertanyakan apabila klubnya itu yang pindah Pak. Dan contohnya beliau sampaikan adalah kalau dari kabupaten mau pindah ke kota, mekanismenya seperti apa Pak Andi? Mungkin Pak Andi bisa bantu. Masa hostnya terus yang diinterview Pak Andi? Iya Pak Andi, Pak Andi. Monggo Pak Andi. Kebetulan Bu Evi, kalau di kami kan kemarin Rakerda kan udah dijelasin. Kalau kami nggak akan nambah klub baru dulu karena... Oh stop ya, nggak nambah ya? Iya, di Kota Kediri sendiri itu klubnya 18, Mama Evi. Ini keputusannya Ketua Umum atau keputusan bersama kok Andi? Oh, itu waktu Rakerda saya tanyain ke semua klub-klub yang hadir. Oh, jadi menjadi PO-nya Kota Kediri ya? Iya, betul. Oke, itu gimana Pak Andi? Daripada kita nambah dan pemainnya itu aja muter aja ke sana ke sini ya. Akhirnya teman-teman mutusin ya sudahlah gabung dengan 18 klub yang ada. Jadi kalau secara administrasi Kota Kediri nggak akan nambah ya, dan tentunya juga nggak akan menyetujui klub-klub yang akan nanti kedepannya mendaftarkan diri sebagai klub di Kota Kediri. Iya, kalau dari sisi klub yang masuk, ya klub pasti punya kepentingan ingin kalau bisa istilahnya mengais rezeki di kota besar. Tapi ini kebetulan kalau di Kediri menutup ya, lagi tutup ya. Tapi sebetulnya mekanismenya itu sendiri memang kalau andai kata buka pun ya sebetulnya ya kita berharap tidak seperti itu Pak, supaya di daerah pun juga ada yang membangun.
ada yang punya klub gitu loh. Kalau semuanya pindah urbanisasi di kota besar, yang garap daerah istilahnya kabupaten siapa? Itu kalau bisa ya diajak rembukan supaya tidak pindah. Artinya makanya memang sudah menjadi tugasnya ketua umum, Pak, supaya orang tuh mau stay dan bangga di setiap pengkap-pengkotnya, Pak. Karena kalau tidak dibuat kenyamanan, ya siapapun akan mencari tempat yang nyaman. Itu rumusnya seperti itu. Ya, jadi saya kembalikan Pak sama yang tanya, Pak. Yang tanya harus mengerjakan itu, Pak, supaya klubnya nggak pindah, Pak. Jadi tetap senang di kabupaten, kompetisi banyak, ketuanya, birokrasinya juga administrasi lancar, ya kan, minta izin lancar, dipermudah, wasitnya juga banyak, pelatihnya banyak. Jadi memang tugasnya ketua gitu. Iya kan? Tapi kebetulan dari kota oh, maju ya. Oh, ketua ini ganteng kayak gini kok. Iya kan? Luar biasa. Saya suka dengan semangatnya, dengan hari ini datang dengan kostum khas Kedirinya, sudah bilang api ini semangat Mbak Mevi. Jadi cocok antara kostum dengan hati dan perbuatannya luar biasa. Jadi memang diharapkan ketua Perbasi itu untuk aktif, karena jujur gambaran bagaimana Perbasi di daerah adalah ketua umumnya. Kalau ketua umumnya aktif, insya Allah semuanya mau stay gitu. Bahkan atletnya pun akan stay gitu. Tapi kalau ketua umumnya nggak aktif, mereka akan lari mencari tempat yang nyaman. Ya. Itu kunci pertama. Sedangkan kunci kedua, kota besar pun juga nggak serta-merta mudah membuka. Karena apa? Mereka pun juga dalam kapasitas yang sudah cukup banyak. Mereka juga punya batasan yang supaya tidak menimbulkan muter rebutan itu toh yang direbut, no, pindah sana pindah sini muter. Padahal yang tugasnya ketua adalah menciptakan kesukaan di bola basket dengan cara masuk ke sekolah atau apa, menggandeng setiap sekolah, karena sudah menjadi tugasnya Perbasi untuk pembinaan di semua segmen, termasuk komunitas pun harus digandeng gitu. Terus ini kelihatannya tadi dia bawa sekarung pertanyaan kok Andi. Jadi ya kita boleh tanya lagi nih, apa pertanyaannya? Pertanyaannya yang berikutnya ini saya lupa, nomor berapa, Pak? Nomornya. Kalau nomornya udah banyak, kok dia sampai lupa tanya nomor ini. Nomor 4, Mas. Pertanyaan keempat, Mas. Ini misalkan ada klub yang sangat kaya ini, Mas. Oh, kaya. Klub kalau kaya. ngomong kaya, saya sudah membayangkan bagaimana ya. Klub kaya misalkan klub A ini membuka cabang di setiap pengkap-pengkot. Buka cabang itu dengan nama klub atau bukan? Bukan, seperti akademi atau dan lain sebagainya. Soalnya, atau bahkan pakai nama klub juga ada. Artinya akademinya dengan nama klub. Ya. Dengan sama nama klubnya gitu ya. Oke, kita mesti juga tanya sama ahli pakarnya nih, Ko Andi. Ini ada pertanyaan dari kabupaten, di mana ada klub yang memang lagi ya punya banyak hal keuntungan ya, jadi sehingga dia bisa buka cabang di mana-mana. Bahkan mungkin ke depan semua orang bercita-cita mau buka cabang di mana-mana. Itu sebetulnya nggak salah, itu baik. Berarti basketnya maju, ya kan, maju menjadi industri. Tapi kita harus menciptakan sebuah aturan, Pak Andi. Piye iki, Pak Andi? Ya, betul nih. Ya kalau menurut saya ya Mama Evi ya, kalau ada satu klub dengan kemampuannya yang luar biasa, akhirnya dia memiliki beberapa cabang, fenomenanya sekarang kan seperti itu Mama Evi kebanyakan. Jadi dia buka di tiap daerah, mungkin di daerah-daerah yang kecil, berupa seperti akademi ataupun istilahnya privatan lah. Itu ya kalau pemain-pemain yang berada di daerah tentunya nggak bisa untuk dibawa ke klubnya yang sudah terdaftarkan klub di kota besar. Karena kalau sampai hal itu terjadi, kalau anak umpama nih, anak dari di akademinya yang di daerah A, umpama, paling gampang gini aja dah, ambil contoh yang kota Kediri aja. Iya. Kebetulan saya kan ketua Perbasinya. Umpama ada klub Matahari dari umpama kota Jakarta atau Surabaya, umpama ini buka cabang di kota Kediri umpamanya, tapi berupa akademi atau privatan, les-lesan. Akhirnya kan secara tak langsung anak-anak yang berada di klub kota Kediri ini,
anak-anak yang berada di akademi atau privatan di Kota Kediri ini kan nggak bisa bertanding di Perbasi, di Kejurkot, di Kejurkap. Maksudnya nggak bisa tanding di Perbasi mana? Karena kan tidak bernama klub, berlabel klub. Ya, artinya tidak bisa bertanding di mana ini? Kalau dia ada Kejurprov di Surabaya atau Kejurkot di si klub Indonya ini berasal di Surabaya ya, otomatis sih ya nggak bisa Mevi untuk main di Surabaya. Bisa, Pak. Karena, bisa. apa? Jadi gini Pak Andi, nyuwun ngapunten, kita luruskan dulu. Antara cabangnya itu kalau akademi itu berbeda nanti perlakuannya kalau cabangnya itu klub. Jadi kita berbicara dulu bahwa cabangnya itu misalnya klub A besar di Surabaya buka cabang di Kediri akademi. Akademi kan tidak mendaftar di Perbasi. Sehingga kalau Ko Andi selaku Kediri bikin jorkotnya Kediri, memang dia nggak bisa ikut Ko Andi, nggak bisa main di kejutnya Kediri. Tapi apabila dia itu ikut di kejurkotnya Surabaya, jorkot ya, kalau ngomong jorkot berarti kan kejuaraan kota. Nah sekarang saya tanya, kejuaraan kota itu domisilinya kan kejuaraan kotanya itu apa? Antar apa? Kalau antar klub, dia bisa bermain kok di Surabaya. Karena kan antar klub, yang bertanding nama klub. Sehingga klub mengambil anak-anak akademinya untuk masuk di sana, masuk di Surabaya, dia bisa bermain. Tapi kalau kejurkotnya itu bukan antar klub, kalau kejurkot kan pasti antar klub ya, karena Perbasi kan membawainya kan klub, ya kan, pasti antar klub. Jorkot antar klub dia bisa bermain kok. Karena Perbasi Surabaya kan membawai klubnya yang si A itu. Jadi si A bisa bermain, dia bisa mengambil anak didiknya dari sekolah manapun. Termasuk dia mengikuti event di luar provinsi. Misalnya si klub A itu ikut kejuaraan open turnamen di Jakarta misalnya. Dia mengambil semua anak-anaknya yang ada di daerah untuk membawa dengan nama label klub A, dia bisa bermain. Dia bisa bermain di open turnamen karena itu memang anak-anaknya dengan satu nama. Tapi kalau andai kata yang terdaftar di Kediri itu klub, begitu Koko mendata dia daftar kepada Koko itu klub, si klub itu walaupun namanya sama dengan yang ada di Surabaya, klub A harus mengirim data pemain. Nah, tentunya data pemainnya kan pasti orang-orang yang berKTP di Bapak di Kediri. Ya. Nah, begitu bermain di Kediri, ketika orang Surabaya yang berKTP terpaksa panitia mesti ngecek. Ya, panitia ngecek kalau KTP-nya Surabaya, dia bermain di tempatnya Bapak walaupun Kejurkot itu klub, dia mendaftarkan nama klub, tapi anak yang ada di klub Surabaya tidak bisa masuk karena masing-masing punya member sendiri-sendiri yang harus didaftarkan sendiri dan itu dihargai sebagai klub yang ada di Kabupaten Kediri atau Kota Kediri. Anak Surabaya tidak bisa bermain walaupun domisilinya Kediri, bisa bermain klub A-nya tapi dengan anak yang dari daerahnya. Tapi kalau open turnamen keluar daripada provinsi Jawa Timur pindah provinsi, dia membawa nama klub, dia bisa ngambil anak akademi, monggo. Tapi kalau untuk open turnamen yang di luar daripada provinsi Jawa Timur, dia ke DKI misalnya, dia membawa anak klubnya dari klub ini, boleh Pak. Boleh, karena di luar itu kan taunya anak membernya kita. Kalau keluar boleh, tapi begitu di dalam internal satu provinsi dengan di bawah naungan satu provinsi, mereka sudah terikat kepada aturan di DPD itu. Aturannya di DPD di mana diizinkan dengan nama sama, diizinkan untuk buka cabang, tapi mereka tetap di masing-masing PK-Pengkot mendaftar dan turut tunduk kepada aturan PK-Pengkot setempat. Gitu, karena mereka dalam satu pembinaan satu provinsi.
Nah, ketika mereka Jurkotnya Kediri dan berlawanan dengan Surabaya, ya kan? Terus dicomot karena eventnya Kediri, nyomot Surabaya, engkau event di misalnya Banyuwangi atau Pacitan nyomot lagi, ya rusak nanti tatanan di daerah. Karena anak itu statusnya kan sebetulnya status terdaftarnya kan di Kediri, ya dia walaupun nama sama dia menghormati bahwa ya seakan-akan tetap harus surat keluar tapi sesama sendiri, monggo kalau untuk yang keluar. Tapi begitu bermain di open turnamen, ya kan? Open turnamen itu kan asal ada surat keluar bisa, ya kan? Tapi kan bukan ke Jurkot, Pak, namanya. Kalau open turnamen misalnya ikut si A Cup, si B Cup, siapa, ya kembali lagi open turnamen bisa asal secara internal membuat surat keluar masuk sendiri ya monggo. Tapi secara ke Jurkot kita kan sudah bilang di Perbasi ini 1 anak 1 klub dalam 1 tahun. Itu yang paling bahaya memang. Tapi jangan takut kalau akademi anaknya juga nggak bisa bermain di masing-masing pengkapengkot yang cabangnya itu. Tapi kalau klub ya bisa bermainnya di pengkapengkot setempat. Jadi sama sebetulnya. Berarti kayak tadi perpindahan pemainnya juga berlaku, umpama ini namanya sama di daerah sama di kota besar. Ya. Berarti anaknya ini kalau ingin ikut ke Jurkot di daerah kota besar, dia harus juga nunggu seperti perpindahan pemain antar klub itu ya 1 tahun ya Mama ini. Iya, kalau untuk event Perbasi lo ya. Kalau itu Perbasi, kalau dia mau pindah ke kota dari Kediri ke kota Surabaya, ya dia habis ikut Jurkotnya Kediri, terus ikut Jurkotnya Surabaya misalnya dengan tahun yang sama, nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Karena asasnya Perbasi adalah 1 anak 1 klub dalam 1 tahun. Ini memang rada rumit. Jadi yang mencerna kudu rada fokus gitu. Kalau enggak kan bahaya Koko. Bahaya. Jadi kita juga melindungi kepada kepentingan klub lain dan pengkapengkot setempat supaya tidak rancu. Kalau di luar daripada DPD, monggo-monggo aja. Ya, Mama Evi. Kira-kira gimana, Pak? Paham ya, paham. Cerdas. Luar biasa. Gitu. Ya. Jadi kira-kira Kota Kediri juga bisa ini sama-sama Kedirinya ini. Mama Evi berharap bisa berkolaborasi dengan baik ini. Iya. Saudara Mama Evi, kabupaten sama kota saudara. Tapi anaknya pencolotan itu semoga nggak bikin berantem aja ya. Aman, Ma. Enggak. Kebetulan saya kan bina Indokot juga. Kebetulan banyak dari anak-anak Indokot itu juga berasal dari kabupaten. Ya kita intinya kalau di klub kan ya harus bina semua anak kan. Betul. Ya. Yang penting ketika dia membela daerah, kota tidak mempersulit, biarkan dia kembali ke daerah untuk mencintai daerahnya, untuk membanggakan daerahnya. Itu harapan saya. Nggak boleh, oh nggak bisa kamu bermain di sana, gini-gini. Loh kita kalau udah pengkot kan artinya ya kembalikan. Tapi kalau nanti memang kejoprovnya antar klub, ya dia akan kembali ke klubnya masing-masing. Betul. Kasihan anaknya Mama Evi kalau sampai dipersulit. Mau tujuan kita kan anak-anak biar berkembang. Iya, tapi kan kadang-kadang ya itu tadi loh kok. Yang namanya faktor X yang ada kadang-kadang tidak ngerti aturan, tapi menciptakan sebuah omongan yang salah sehingga mengeklaim jangan nanti nggak bisa bermain, nggak boleh lah. Padahal rule-nya itu nggak seperti itu. Iya. Kita nggak mau mikirin yang faktor X lah Mama Evi, kita mikirin yang baik-baik aja lah. Anak-anak kita bikin maju, anak-anak kita bikin luar biasa gitu aja. Ya itu namanya ketua yang selalu berpikir positif. Gitulah. Ya gimana? Dari Mama Evi. Gimana Mas Ulum, tahu nggak kabar tentang Kediri mau bikin podcast yang namanya apa Bapak? Sidul bercerita Mama Evi. Sidul bercerita loh ini. Belum. Kalau Kediri kota bikin harusnya kabupaten bikin. Siap. Kalau kota Sidul bercerita, kalau gitu kabupaten Sidul menjawab. Loh, nanti saya pasti akan podcast bersama Mas Ulum nih. Iya. Mereka mesti di podcast kan. Iya. Kalau Sidul bercerita berarti dari podcastnya Ko Andi akan turun ke
keliling-keliling gitu? Ya, rencananya saya akan keliling ke Mama Evi. Kalau boleh tahu apa motivasinya Ko Andi membuat podcast Sidul Bercerita? Ya, saya ini lihat sebetulnya kan banyak masalah ya Mama Evi di tiap daerah. Cuma kan mungkin suaranya kan kurang terdengar sampai di yang terdekat aja lah di provinsi, di Mama Evi. Paling enggak dengan adanya Sidul Bercerita, paling enggak saya bisa jadi kepanjangan telinga, kepanjangan tangan Mama Evi untuk lebih bisa mengerti masalah di daerah-daerah dan bisa kebijaksanaannya itu bisa menyelesaikan masalah itu loh Mama Evi. Oke, berarti gimana Mas Ulum? Kalau dari kota sudah bikin gitu gimana? Saya senang kalau ada pengkap-pengkot yang mau bikin. Saya juga berharap Kabupaten juga bikin. Gimana ini tanggapannya? Siap. Kalau dari kota, saya sangat mengapresiasi dari kota Kediri kalau sudah mau bikin podcast. Nanti bisa getok tular lah mah ke Kabupaten. Ya, dan saya tahu Kabupaten sudah punya TikTok soalnya. Dia paling rajanya TikTok, dia udah terkenal ini TikToknya. Instagramnya juga sudah keren. Saya pikir ini guru yang luar biasa. Jadi pasti saya percaya setiap hal baik itu memang harus ditularkan. Dan saya percaya 1-2 orang nanti bikin akhirnya seluruh pengkap-pengkot yang ada di Jawa Timur. Mari kita bercerita, mari kita berbicara untuk kemajuan bola basket yang ada di Indonesia dan khususnya di Jawa Timur. Tanpa terasa Ko Andi, waktu sudah 30 menit. Kita sudah di deadline sama kru-kru ini. Jadi saya terima kasih kesediaannya Ko Andi untuk bergabung. Dan Mas Ulum yang luar biasa. Boleh Mas disepil TikToknya apa? Karena kalau sama TikTok ya lucu banget. Sama anak-anak itu kayak sama muridnya gitu. Iya, jadi TikTok itu awalnya iseng buat. Karena di sekolah saya itu kalau jam istirahat anak-anak kan kadang, Pak pinjam HP mau TikTokan. Akhirnya tak berikan. Tiba-tiba followernya naik 46.000. Wadah. Berangkat dari iseng dan saya berharap nanti akhirnya dapat penghasilan dari TikTok ya untuk membangun basket ya. Jadi jangan lupa para pendengar untuk nge-like dan follow ya. Akunnya Ulum Jordan, jangan lupa di-like. Wah, Jordan ya Pak. Oke, waktu kita sudah habis. Terima kasih buat kedatangannya. Sama-sama. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, tapi yang jelas hati kami cuma satu. Kita mau bergabung, kita mau berkolaborasi untuk kemajuan bola basket yang ada di pengkap-pengkot Jawa Timur secara khususnya zona Jawa pada middle-nya dan untuk Indonesia tujuan akhirnya, ujung tombaknya. Salam sarangyo dari Mama Evi. Sarangyo. Sarangyo. Sarangyo, Ani.